Selamat datang kembali pada tutorial IDR Corner. Pada tutorial Flutter kali ini, saya akan membuat sebuah aplikasi untuk tutorial IDR Corner, yaitu berupa video yang berasal dari channel YouTube saya. Kayak ini. Di sini terdapat playlist-playlist yang sudah saya buat, dan video-video tutorial di sini akan saya jadikan sebuah aplikasi dengan menggunakan Flutter. Baik, sebagai contoh hasil tutorial kali ini adalah seperti berikut ini. Ini adalah tampilan home-nya IDR Corner tutorial. Di sini terdapat beberapa playlist dari tutorial saya, yaitu playlist yang ini. Dan di sini apabila saya tap misalnya Flutter di sini, maka dia akan menampilkan list dari video-video tutorial Flutter, yaitu video yang dari sini. Dan di sini apabila kita pilih salah satu tutorial, misalnya saya coba membuka tutorial Firebase yang ini, maka dia akan menampilkan media player dari YouTube-nya di sini. Oke, ya baik, ini videonya sudah mutar di sini. Oke, coba saya cepatkan. Dan apabila handphone kita ini kita miringkan, dia juga akan ikut menyesuaikan menjadi full screen di sini. Baik, selanjutnya kita coba ini kode igniter. Nah, di sini muncul video-video dari tutorial kode igniter saya. Baik, kita coba sekali lagi. Oke, di sini videonya berputar. Oke, kira-kira beginilah hasil tutorial kita kali ini. Baik, sekarang kita akan mulai membuat aplikasi tersebut dari awal sekali. Baik, di sini seperti biasa kita import dulu material.dart. Selanjutnya kita buat void main run up new dari my app. Selanjutnya my app-nya saya akan menggunakan stateful widget bernama my app. Baik, selanjutnya returnnya new dari material app. Di sini title saya buat IDR Corner tutorial. Selanjutnya home-nya adalah new dari homepage. Oke, selanjutnya kita akan buat kelas homepage ini. Saya gunakan stateful widget lagi. Kelas homepage. Oke, pada returnnya saya akan gunakan scaffold. Upbar, new upbar. Body. Pada body saya menggunakan container. Decoration. Saya akan menggunakan background gambar untuk aplikasinya. New box decoration. Selanjutnya image, new decoration image. Image-nya di sini saya menggunakan asset image. Dan gambarnya sudah saya registrasikan pada PubSpec di sini. Di nama foldernya img, nama gambarnya bg.jpg. Selanjutnya fit, box fit, cover. Oke, coba kita save dulu nih. Saya running. Oke, ini dia. Selanjutnya upbar ini saya ingin dia transparan. Di pada upbar di sini kasih background colors transparan. Save. Oke, di sini scaffoldnya juga kita buat transparan. Save. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya saya akan meletakkan logo di tengah-tengah sini. Jadi container di sini childnya yaitu new dari center. Di sini saya gunakan kolom children. Saya gunakan yang pertama size box, widthnya 150, height-nya 150. Selanjutnya pada childnya baru saya gunakan new image asset lagi. Image asset, img, nama foldernya, baru nama gambarnya, c.png. Save. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya untuk yang kedua saya buat text, new text, IDR Corner tutorial. Saya kasih style, new text style, font size 18. Selanjutnya warnanya, saya kasih warna putih. Oke, save. Oke, baik. Mungkin
size-nya 20. Selanjutnya agar dia ke tengah, berarti pada kolomnya kita buat main axis agreement center. Oke, baik sekali. Nah, selanjutnya saya akan membuat menu di sini menggunakan drawer. Jadi dekat scaffold, kita tambahkan drawer new dari. Nah, untuk drawer ini saya akan membuatnya terpisah. Jadi saya buatnya new dari my drawer. Oke, baru sekarang saya buat my drawer dot. Oke, import dulu material.dart. Selanjutnya saya gunakan stateless widget bernama my drawer. Lalu nilai baliknya dia adalah sebuah drawer. Oke, drawer. Sini saya akan buat list untuk daftar playlist saya. Jadi saya gunakan kolom. Nah, mungkin biar kolom ini bisa di scroll, kolom ini saya masukkan dulu ke dalam widget, yaitu single child scroll view. Oke, agar dia bisa di scroll. Selanjutnya pada kolom children saya buat menggunakan list style leadingnya icons home. Oke, baru titlenya new text home. Di main dart-nya kita harus import dulu my drawer.dart. Oke, save. Oke, ini dia, coba tes. Oke, home-nya udah muncul. Mungkin ini kita kasih padding sedikit di atasnya. Saya buat new padding cons add insert all. Saya buat 20. Hanya teks ini mungkin hurufnya agak dibesarkan sedikit. New text style font size 18. Oke, selanjutnya setelah home saya buat garis new divider. Oke, kemudian selanjutnya saya buat untuk menu yang pertama, yaitu list untuk tutorial Flutter. Style leadingnya icons titik video library, baru titlenya ini new text, yaitu Flutter. Oke, hurufnya mungkin dibesarkan. Ini saya copy saja yang di atas ini. Oke, selanjutnya Flutter ini ketika dia diklik maka dia akan menampilkan list dari video-video pada playlist di YouTube. Berarti kita tambahkan on tab navigator titik off context titik push new material background. Selanjutnya build context. Selanjutnya dia akan membuka new dari list video. Oke, sekarang kita akan membuat list video ini, dan saya akan membuatnya di file yang baru lagi, saya bernama playlist.dart. Oke, import material. Saya menggunakan stateful widget bernama playlist. Oke, di sini kita ganti di playlist saja. Import playlist.dart. Playlist di sini kita akan membutuhkan judul. Saya buat dulu playlist this.title, this.url. Selanjutnya final string title, selanjutnya string URL. Oke, baik, pada playlist di sini kita akan membuat sebuah list yang berisi video-video kita. Yaitu list tersebut kita mendapatkannya dari data JSON yang kita ambil dari YouTube. Untuk mengambil daftar video dari playlist di sini, kita membutuhkan YouTube API. Baik, untuk menggunakan YouTube API di sini kita harus membuat dulu Google Cloud Project. Dan untuk membuka halaman ini, Anda bisa melihat linknya yang sudah saya tuliskan pada deskripsi di bawah video ini. Baik, di sini kita mulai pada menunya API Service. Kita pilih Library di sini. Selanjutnya di bawah kita pilih YouTube Data API versi 3. Klik. Oke, selanjutnya ini kita enable kan.
Oke, baik. Setelah ada enable, baru kita buat create credential di sini. Oke, di sini pada pengaturan konfigurasinya, di sini kita pilih web server, terus public data. Oke, klik. Oke, baik. Ini dia key dari API kita yang ini saya copy dulu. Dan oke, baik. Ini langkah pertama, yaitu kita membuat API case kita. Nah, selanjutnya untuk mengambil JSON-nya kita bisa menggunakan GitHub dari @getGuySum, yaitu YouTube playlist JSON. Oke, Anda juga bisa melihat linknya pada deskripsi di bawah video ini. Nah, pada bagian bawah di sini ada deploy to Heroku. Klik. Oke, ini dia sudah muncul. Sekarang kita akan membuat aplikasi untuk mengambil data video kita pada playlist. Yang pertama, misalnya saya ingin mengambil daftar video tutorial Flutter. Jadi saya beri nama saja Flutter list. Oke, ini untuk region dia cuma ada 2, pilih aja sembarang, terserah Anda. Saya di sini Google API. Di sini kita gunakan key kita yang tadi ini. Copy, paste di sini. Selanjutnya playlist ID, playlist yang akan kita ambil, yaitu ini saya tutorial Flutter, jadi playlist ID-nya yang ini. Oke, saya copy, saya letakkan di sini. Dan selanjutnya catch time, di sini untuk catch-nya saya bikin 1 saja. Oke, sudah deploy up. Oke, ini dia sedang membuat aplikasi kita. Oke, sudah selesai. Di sini kita bisa tekan view. Nah, ini dia file JSON dari video saya. Oke, sebagai contoh ini judulnya Flutter Demo Application, atau ini Flutter Code PHPMyAdmin Part 4. Oke, di sini kita sudah berhasil mendapatkan data JSON-nya. Nah, jadi link sebagai URL yang akan kita gunakan adalah URL yang di sini. Oke, ini saya copy. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, di sini kita akan menerima URL dan title. Berarti pada drawernya ada drawer Flutter. Oke, di sini ada URL. Baru saya pastekan link yang tadi. Oke, Flutter list Heroku. Selanjutnya di sini ada title. Saya buat Flutter saja. Oke. Kita kembali ke playlist. Nah, di sini pada atas kita akan membuat sebuah list menggunakan feature berupa list. Saya beri nama get data synchronous. Oke, ini kita perlu mengimpor .syn. Selanjutnya coba final responsive white http get, baru URL kita tadi URL. Oh, di sini kita menggunakan widget URL. Selanjutnya http kita impor dulu http.dat-nya sebagai HTTP. Lalu selanjutnya return, kita gunakan JSON decode yaitu response.body. Oke, untuk JSON kita impor juga .convert. Oke, jadi ini proses untuk mengambil JSON-nya, yaitu berdasarkan dari alamat menggunakan HTTP GET, yaitu berdasarkan dari alamat URL file JSON kita, yaitu yang ini tadi. Oke, yang dari Heroku app. Oke, selanjutnya returnnya saya gunakan scaffold abbar, title-nya yaitu widget title. Di sini pakai teks.
new text. Oke. Saya gunakan drawer juga. Drawer dari new dari my drawer. Oke, import my drawer. Baru pada body-nya di sini kita akan menggunakan future builder dari list kita yang ini. Jadi buat new future builder list. Future-nya kita ambil dari get data di sini. Selanjutnya builder dalam kurung konteks koma snapshot. Oke, selanjutnya kita buat if snapshotnya ada errornya, has error, maka dia print snapshot error. Oke, selanjutnya jika tidak error, maka returnnya yaitu snapshot jika ada datanya. Jika snapshot ada datanya, maka kita akan membuat list new list video. Oke, jika tidak ada datanya, maka kita akan menampilkan loading indicator seperti new circular progress indicator. Oke, sekarang kita akan membuat kelas untuk list video ini. Saya gunakan stateless widget list video. Oke, pada list video ini dia membutuhkan listnya. Bisa buat list bernama list, selanjutnya list video list. Oke, list ini kita akan mendapatkannya dari data snapshot di sini. Jadi di sini saya tambahkan list yaitu snapshot titik data. Oke, untuk nilai returnnya dari list video ini kita akan menggunakan list view builder. List view builder. Yang pertama item count, yaitu jika list sama dengan 0, jika listnya kosong maka item countnya 0, jika ada isinya maka list titik length. Oke, selanjutnya item builder, ini saya buat konteks koma i. Hanya untuk returnnya, yang pertama kita coba dulu menampilkan judul dari videonya. Kita akan menggunakan teks. Ini yang kita ambil adalah list dari data JSON-nya. Nah, di sini. Di sini kita akan melihat judulnya di mana. Judul yaitu ini. Oke, tampilan JSON seperti ini sangat membingungkan sekali. Namun agar lebih rapi, kita dapat melihatnya dengan menggunakan ini, kode beautify.org. Saya juga sudah menuliskan linknya pada deskripsi di video ini. Oke, baik, jadi ini saya copy. Lalu kita pilih load URL, paste, load. Oke, ini ya. Sekarang tampilan JSON kita lebih mudah kita baca. Sekarang kita akan mengambil judul, title di sini. Dan title itu berada di dalam snippet. Berarti kita gunakan snippet, baru title. Oke, jadi list. Yang pertama list yang ke i. Kita buat snippet. Baru selanjutnya title. Oke, di sini apa ini? Must be final. Oke, di sini harus ada final. Baik, coba saya save. WordPress Flutter. Oke, baik sekali. Ya, di sini kita sudah berhasil menampilkan judul-judul dari video yang berada pada playlist Flutter saya. Yaitu di sini, pada Flutter. Ini video-video di sini. Judul-judulnya sudah berhasil kita tampilkan di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal mendesain tampilan ini agar lebih baik lagi menggunakan gambarnya mungkin. Nah, jika gambar di sini kita bisa melihat gambar yaitu ini thumbnail.
snippet, terus thumbnail. Baru di sini ada gambar default, medium, height. Ya, saya akan menggunakan gambar yang height di sini. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Oke, berarti ini saya cut dulu. Editornya saya akan menggunakan container. Selanjutnya saya kasih padding, add insert all 10. Baru saya buat child. Ini kasih titik koma dulu di sini. Childnya saya gunakan kolom karena saya akan membuat gambar dan teks. Lalu children, untuk gambarnya saya menggunakan container lagi. Decoration, new box decoration. Baru image-nya new dari decoration image. Image-nya new dari network image. Oke, sekarang kita lihat di JSON alamat gambarnya yaitu yang ini. Saya akan menggunakan yang height. Ini dia gambarnya. Berarti dia berada pada snippet, thumbnails, baru height. Berarti list yang ke i, selanjutnya snippet, selanjutnya thumbnails, baru selanjutnya height. Oke, saya kasih fit, box fit cover, format dokumen. Oke, coba kita tes. Oops, gambarnya tidak muncul. Lihat di JSON, snippet, thumbnails, height. Oh, di sini masih ada URL ya. URL. Oke, tambah lagi URL. Ini pakai B. Oke, mungkin kontainernya kita kasih head juga. Headnya 210. Oke, save. Oke, baik sekali. Ya, gambar-gambarnya sudah berhasil muncul di sini. Selanjutnya teksnya saya kasih padding dulu. New padding cons, add insert all. Saya buat 10. Baru new text. Teksnya list yang ke i. Kita akan mengambil title-nya, judul. Berarti snippet title. Snippet komando style, new text style, font size 18, save. Oke, sudah rapi. Oke, dan kita kasih garis setelah di sini, setelah teksnya. Kasih padding lagi, padding. Lalu bawahnya new divider, save. Oke. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan membuat ketika video ini diklik maka dia akan memutar videonya. Dan untuk memutar video ini saya tidak menggunakan package video player. Tapi saya di sini akan menggunakan web view. Anda bisa lihat pada pubs.lang. Sini ada Flutter web view. Oke, di sini kita install dulu package ini. Saya copy. Kita buka pubspec. Baru di sini kita tambahkan Flutter web view. Save. Oke, berhasil. Kembali ke playlist. Selanjutnya kita impor Flutter Web View plugin. Oke, di sini, oh ini salah, ketik garisnya. Impor Web View, Flutter Web View plugin, Flutter Web View plugin. Oke, kita ke bawah. Jadi ketika gambar ini diklik, maka dia akan memutar videonya. Berarti pada gambar ini, yaitu pada container, ini saya kasih dulu gestur detector. New gesture detector. Di sini ada on top.
Ketika di tab, maka dia akan membuka halaman baru di navigator Ops, konteks, titik push, new material, background, lalu builder, build konteks. Dia akan membuka kelas yaitu new video play. Di sini kurang lagi. Oke. Format dokumen. Oke, selanjutnya kita akan buat kelas untuk video play di sini. Saya akan menggunakan stateless widget video play. Pada returnya di sini saya gunakan center childnya, baru new web view scaffold. Di sini ada URL. Oke, URL-nya kita buat dulu. Final string URL video play di titik URL. URL-nya kita isi dengan URL. Selanjutnya URL-nya ini kita dapatkannya dari di sini tadi URL. Nah, untuk URL video ini di sini saya akan menggunakan video ID di sini. Oke. Jadi pada web view di sini saya hanya akan melakukan embed video YouTube di sini. Nah, jadi pada URL di sini saya buat https youtube.com/embed baru kita masukkan alamatnya tadi video ID, dia berada pada content details di $, list yang ini. Oke, content detail di sini video ID. Oke, sampai sini sepertinya sudah selesai. Coba kita save dulu. Full restart. Ya, save ini. Klik. Atau oke, coba sini saya klik yang di sini. Cool profile. Oke, ini dia. Coba saya play. Oh, di sini sepertinya emulatornya menjadi sangat berat karena dia memutar video. Oke, untuk itu saya akan menggunakan smartphone saya sebagai tampilan previewnya. Oke, ini tampilan di smartphone saya. Dan kita coba menu, pilih Flutter. Ya, oke. Sekarang kita coba yang pertama, yang paling atas. Oke, play. Oke, baik sekali. Videonya berjalan ya. Oke, jika kita miringkan juga, dia juga akan menjadi full screen di sini. Oke, kita coba video yang lain. Good. Saya cepatkan. Oke, berhasil juga. Oke, baik, sampai di sini sebenarnya tutorial kita sudah selesai. Mungkin sebagai sebuah contoh lagi, saya akan mencoba mengambil untuk yang tutorial yang lainnya seperti kode igniter. Oke, untuk itu kita kembali ke drawer kita di sini. Oke, di sini pada menu di drawer di sini saya tidak hanya menggunakan Flutter, tapi ada banyak sekali nanti playlist-playlistnya. Karena itu ini saya akan buat pada kelas tersendiri untuk list style ini. Saya buat stateless widget. Saya bernama list menu. Lalu returnya adalah list style yang ini. Oke, saya cut. Dari sini. Klik kanan format dokumen. Oke, selanjutnya untuk teks dan URL kita akan menggunakan variabel
Saya buat list menu. Yang pertama this.title, yang kedua this.url. Baru di sini final, string, title, satu lagi URL. Oke, baru di sini kita ganti jadi title. Baru URL ini saya cut dulu, cut ganti dengan URL, title-nya ganti dengan title. Oke, jadi di atas ini kita buat new dari list menu. Di menu ada title, yang pertama Flutter, hanya URL-nya yang saya pastekan yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk kode igniter. Kita akan membuat lagi JSON list untuk kode igniter. Jadi kita kembali ke Heroku tadi di sini. Ini saya refresh dulu. Saya buat project yang kedua, kode igniter list. Oke, selanjutnya Google API. Kita masih menggunakan yang tadi, API key kita. Copy, paste, lalu playlist ID. Saya akan mengambil kode igniter. Oke, saya copy, pindahkan ke sini. Ini satu, deploy up. Oke, view. Oke, ini udah masuk kode igniter. Saya copy, kembali ke Visual Studio Code, baru pada URL untuk kode igniter saya pastekan yang ini. Oke, kita save. Kita coba di sini menu. Oke ya, di sini sudah muncul menu kode igniternya. Saya klik. Oke, baik sekali. Nah, di sini muncul video-video tutorial kode igniter saya. Oke, coba kita tes satu. Oke ya, ini berhasil. Oke, mungkin di sini ada perbaikan sedikit untuk indikator loadingnya. Nah, ini kan di sebelah kiri atas. Ya, sebaiknya dia berada di tengah. Oke, kita akan memperbaiki ini berarti pada playlist. Ke loading indikator sirkular ini mungkin kita masukkan ke dalam widget center. New F. Oke, coba tes lagi. Oke ya, sekarang sudah di tengah. Oke, ini sudah berhasil. Mungkin untuk membuat playlist yang lainnya Anda dapat melakukan dengan cara yang sama. Ya, yaitu dari sini, dari menunya. Yang pertama kita duplikat dulu menunya. Baru selanjutnya untuk URL-nya Anda buat lagi aplikasi di Heroku di sini. Sesuai dengan playlist apa yang ingin Anda buat. Sehingga hasilnya jadi seperti contoh pertama kita, yaitu yang ini. Oke, baik, sampai di sini tutorial kali ini. Saya harap Anda menyukai video ini. Dan jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Dan jika menurut Anda video ini tidak menarik, silahkan juga memberikan tanda dislike dan juga menuliskan komentar Anda mengapa Anda tidak menyukai video ini. Tujuannya adalah untuk koreksi saya agar dapat membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi pada tutorial Flutter yang selanjutnya.